Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. صدق الله العظيم. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, para sahabat dan pengikut risalah setianya hingga yaumil akhir nanti. Khatib berwasiat untuk diri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita, takwa yang sebenar-benarnya takwa, untuk melaksanakan segenap perintah-perintah Allah dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga. Hadirin rahimakumullah, Muharram telah berlalu, momen di mana seharusnya kaum muslim merasa bahagia dan bangga. Kenapa? Karena Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerah dan karunia terbesarnya, yaitu iman Islam. Hanya saja sayang disayang, sebagian dari kita menganggap ini biasa saja, menganggap ini tidak ada bedanya, menganggap ini tidak ada yang istimewa. Benar, Allah Azza wa Jalla menerangkan kepada kita bahwa setiap manusia, siapapun manusianya, akan sama, menghadapi kondisi yang sama, yaitu bekerja keras, berupaya keras dengan susah payah untuk meniti kehidupan di dunia ini. Tapi ingat, Allah juga sampaikan di samping persamaannya itu pasti ada perbedaannya. Allah Azza wa Jalla menerangkan dalam Quran, ya ayyuhal insan. Kata-kata ini Allah mulai dengan kataan menyapa. Yang disapa siapa? Seluruh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang lahir di zaman Rasulullah hingga manusia yang lahir di akhir menjelang yaumil akhir nanti di hari kiamat. Semua manusia, perempuan, laki-laki, tua, muda, yang beriman dan tidak beriman, yang ahli ibadah dan yang ahli maksiat, semua Allah katakan kadihun, bersusah payah. Sampai kapan? Ila rabbika kadha famulaki, sampai dia menghadap Tuhannya pada saat meninggal nanti. Allah sampaikan kadihun, bersusah payah semuanya. Ayat ini menerangkan bahwa seluruh manusia tidak tanpa terkecuali, baik itu seorang bos, baik itu seorang bawahan, baik itu seorang rakyat, baik itu seorang pemimpin, baik itu ustadz, baik itu jamaahnya, baik itu kiai maupun santrinya. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang ahli maksiat dan orang-orang yang pandai beribadah.
seorang bayi menghadapi dunia ini dengan kesusah payahan, bagaimana dia berusaha untuk bisa belajar duduk, belajar berdiri dengan susah payahnya, dan belajar berjalan hingga lari. Begitu juga orang tua yang sudah uzur, sama-sama menghadapi dunia ini dengan susah payahnya. Bagaimana dia susah untuk berjalan tergopoh-gopoh, bagaimana dia bersusah payah untuk sekedar mengangkat air minumnya dengan gemetar. Itu kesusah payahan. Bagaimana orang-orang yang pandai beribadah juga sulit dan susah menghadapi dunia ini, harus bangun pagi di sepertiga malamnya untuk sujud dan berzikir kepada Allah. Begitu juga yang tidak beriman, sama-sama menghadapi dunia ini dengan kesusah payahan. Mereka dengan susah payah membuat patung untuk persembahan dan menyiapkan sajian-sajian yang harus disajikan kepada dewa-dewanya. Sama. Perempuan susah, laki-laki susah, orang beriman susah, dan tidak beriman pun susah. Lalu ada pertanyaan, kalau begitu semuanya sama, kami memilih tidak beriman dan bermaksiat. Karena apa? Semuanya sama, mendapatkan kesulitan, kesusahan, tapi kami melaksanakannya dengan foya-foya, dengan bermegah-megahan. Ingat, pernyataan ini adalah pernyataan yang salah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta dengan Rasulullah SAW menyampaikan dari keduanya kesamaan tadi pasti ada perbedaannya. Lalu apa perbedaannya tentang orang-orang yang beriman dan tidak beriman? Yang membuat beda mereka adalah endingnya, adalah akhirnya, akhir dari kehidupan itu. Jadi untuk orang-orang yang tidak beriman, mereka sama-sama susah menghadapi hidup ini. Orang-orang yang beriman, mereka sama susah dalam menghadapi kehidupan ini, tapi endingnya berbeda. Orang-orang pandai bermaksiat, selalu bermaksiat, sama susah payahnya. Bagaimana dia juga harus berhitung tentang untuk melaksanakan kejahatannya tanpa diketahui orang lain. Belum lagi ada risiko dia tertangkap, diadili oleh massa. Itu kesulitan. Sama. Tapi yang membuat beda dengan orang-orang yang bermaksiat dan orang-orang yang tidak bermaksiat adalah endingnya, akhirnya. Orang-orang yang beriman dan beribadah kepada Allah akan mendapatkan kebahagiaan yang tidak pernah ada batasnya. Dan orang-orang yang tidak beriman dan selalu melakukan maksiat, Allah pastikan di akhirnya adalah kesusahan, kesengsaraan, siksaan yang tidak akan pernah putus. Mari kita lihat apa kata Rasulullah SAW tentang masalah akhir dari mereka keduanya. Rasulullah SAW sampaikan di hadis riwayat Imam Muslim, mengatakan bahwa nanti pada saat kalian semua sudah masuk ke dalam surga, kalian sudah masuk ke dalam surga. Ini untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Maka akan disampaikan, innalakum an tahyau, kalian setelah masuk surga tidak akan pernah mati, akan hidup terus. An tahyau wala tamutu abada, dan tidak akan pernah mati. Yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, wa inna lakum an tasihu, dan kalian kalau sudah masuk surga tidak akan pernah sakit, sehat terus. Wala tasqamu abada, dan tidak akan pernah sakit. Maka di surga tidak akan pernah ada orang sakit, bahkan mendirikan rumah sakit pun tidak perlu.
Lalu yang ketiga, Rasulullah SAW juga sampaikan, wa inna lakum an tahibbu, setelah kalian masuk ke dalam surga nanti, kalian akan muda terus dan tidak akan pernah tua dan tidak akan pernah pikun. Lalu yang keempat, Rasulullah SAW sampaikan kembali yang keempat, bahwa kalian bila sudah masuk surga, kalian akan bahagia terus dan tidak akan pernah bersedih. Ini kelebihan atau perbedaan di akhir dari orang-orang yang beriman dan orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Lalu bagaimana nasibnya untuk orang-orang yang tidak beriman, yang memilih di dunianya tidak beriman, yang memilih di dunianya tidak ingin beribadah kepada Allah, bahkan taat pun enggan? Rasulullah SAW sampaikan di riwayat yang lain, pada saat semua orang-orang yang sudah masuk ke dalam surga dan orang-orang yang masuk ke dalam neraka sudah ada di dalamnya semua, lalu Allah panggil mereka, ya ahlul jannah, kepada penghuni surga, ya ahlun nar, kepada penghuni neraka. Semua dipanggil. Dengan panggilan ini, hadirin rahimahullah, apa yang terjadi? Apa perasaan mereka? Orang-orang yang di dalam surga harap-harap cemas, karena dia sudah merasakan kenikmatan yang luar biasa dari Allah yang tak terbatas nikmatnya. Maka dia takut jangan-jangan panggilan ini untuk dia dikeluarkan dari surga. Dan bagaimana untuk yang di neraka dengan panggilan itu? Orang-orang yang berada di neraka malah senang dipanggil sama Allah, karena dia sudah merasakan betapa dahsyatnya siksa dari neraka yang tak kunjung berhenti. Lalu dia berpikir dengan panggilan itu dia bisa keluar, dipanggil Allah untuk sekedar beristirahat atau menghilangkan seluruh pedih yang ada pada dirinya. Namun panggilan itu diteruskan oleh Allah. Setelah semuanya menengok menghadap ke salah satu panggilan itu, lalu Allah menyampaikan, atadruna hadza, kalian tahu apa ini? Maka penduduk surga pun mengatakan, kami tahu ya Allah, itu adalah kematian. Lalu penduduk neraka juga disampaikan, atadruna hadza, tahukah kamu apa ini? Tahu ya Allah, itu adalah kematian. Hari itu Allah bawa seekor domba, karena kematian saat itu Allah lambangkan dengan seekor domba. Lalu Allah sampaikan, hari ini, domba ini, kematian ini akan aku matikan. Maka Allah sembelih domba itu, lalu kematian sudah mati. Lalu apa tanggapan dari orang-orang penduduk surga dan orang-orang penduduk neraka pada saat kematian sudah Allah matikan? Orang-orang di dalam surga akan bersenang terus, karena dia tahu setelah kematian dimatikan, bahwa kenikmatan yang dia sudah terima di dalam surga segitu banyak, sedemikian mulia. Mereka berpikir pasti sudah tidak akan pernah ada batasnya lagi, karena tidak ada kematian. Bagaimana yang di neraka? Mereka berpikir, dan mukanya pucat lalu menunduk. Dia sudah berpikir bahwa tidak mungkin lagi bisa berakhir dari penderitaan, karena kematian sudah Allah matikan. Tidak ada kematian lagi, tidak ada batas lagi untuk bisa
menjauhi dari siksa Allah. Itulah perbedaan dari orang-orang yang beriman dan tidak beriman. Saat di dunia mengalami hal yang sama, meniti hidup dengan susah payah, tapi di akhirnya Allah tampakkan perbedaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Sidang Jumat yang berbahagia, mari kembali kita bersyukur atas nikmat Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan meningkatkan takwa kita sebenar-benarnya takwa, melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga kita. Berharap bersama semoga di yaumil akhir nanti kita yang hadir di sini Allah berikan kesempatan untuk digolongkannya kita di dalam golongan-golongan orang-orang bagian kanan, di mana kita bisa bakal menerima setiap catatan amal ibadah kita dari tangan kanan kita, sebelah depan kita, sehingga kita tergolong orang-orang golongan kanan yang dimudahkan hisab di yaumil akhir nanti. Bagaimana caranya untuk bisa kita tergolong dalam orang-orang yang bisa menerima kitab dari sisi sebelah kanan? Kita berdoa, kita bermunajat kepada Allah setelah kita melaksanakan ketakwaan yang maksimal. Untuk itu ada pertanyaan dari ibunda kita, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kepada Rasulullah SAW tentang bagaimana hisab yang mudah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasul, seperti apa hisab yang mudah yang Allah berikan kepada kaum mukmin? Rasul menjawab bahwa nanti kita yang mukmin akan dipanggil oleh Allah, berhadapan, lalu Allah tutup dengan penutupnya, sehingga siapapun tak akan pernah tahu, siapapun tak akan pernah melihat, siapapun tak akan pernah mendengar, baik teman dekat maupun keluarga, tentang apa yang dibicarakan tentang kita dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah kalau itu bertanya kepada kita, ya fulan, apakah engkau pernah melakukan kesalahan ini? Naam, ya Rabb, betul, aku pernah melakukan dosa ini. Dan kamu lakukan juga dosa yang ini? Kembali Allah bertanya, lalu menjawab, ya benar Allah, aku lakukan dosa ini tanpa sepengetahuan istriku, tanpa sepengetahuan anak-anakku, tanpa sepengetahuan teman-temanku, aku lakukan dosa ini. Dan kamu lakukan dosa ini juga? Kembali Allah bertanya, dan dijawab, ya Rabb, betul, aku juga melakukan dosa ini. Lalu Allah sampaikan kepada yang dimudahkan hisabnya, hai fulan, kalau dulu saat di dunia aku tutupi aibmu dengan segala dosa-dosamu, tanpa istrimu tahu, tanpa anakmu tahu, tanpa teman-temanmu tahu, dan hari ini kembali aku tutupi dari kekuranganmu, dan hari ini pula aku bebaskan, aku ampuni segala macam yang kau lakukan, dan kau terbebas dari siksa api neraka.
Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Untuk itu penting dan penting sekali untuk kita bisa mengejar hal itu, untuk kita bisa tergolong dari golongan orang-orang sebelah kanan yang menerima kitab catatan dari tangan kanannya, lalu Allah mudahkan proses hisabnya. Untuk itu mari kita berdoa, semoga Allah Azza wa Jalla menggolongkan kita dalam golongan-golongan orang sebelah kanan yang menerima kitab dari sebelah kanan dan dimudahkan Allah dalam hisabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ahyina mu'minina ta'iin wa tawaffana muslimina ta'ibin walhiqna bis salihin waj'alna mimman ya'udul kitaba bil yamin waj'alna yumal faizil akbari aminin wadkhilna bi rahmatika wa karamatika fi jannatin na'im ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب العليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.